Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para santri Pondok Pesantren Husnul Khotimah, khususnya santri kelas 12. Semoga kalian beserta keluarga senantiasa sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang materi akuntansi. Ini adalah pertama kalinya kalian belajar tentang akuntansi, karena sebelum-sebelumnya kalian belajarnya tentang materi ekonomi terus di kelas 10 dan kelas 11. Pada pertemuan pertama ini, kita akan belajar tentang akuntansi sebagai sistem informasi yang terdapat pada bab pertama. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian akuntansi. Jadi, goals-nya pada materi ini, kalian mengerti apa itu akuntansi. Nah, di sini ada nilai dan karakteristik bangsa. Kalian bisa baca dan pahami. Oke, kita masuk ke materi. Pengertian akuntansi dan peranannya dalam bisnis. Sebelum kita menjelaskan secara detail tentang pengertian akuntansi, ada dua kata kunci untuk menjelaskan apa itu akuntansi. Yang pertama, akuntansi itu seperti sebuah cerita tentang bisnis. Yang kedua, orang sering menyebut bahwa akuntansi adalah the language of business atau bahasanya bisnis. Jadi, di sini akuntansi itu kaitannya sangat erat dengan bisnis. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa bisnis tujuannya adalah mendapatkan keuntungan atau mendapatkan uang. Ada 3 kegiatan inti dari bisnis, yaitu kegiatan operasi, investasi, dan pembiayaan. Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Contoh misalkan, Pak Edi jualan buku. Nah, buku dalam akuntansi atau dalam bisnis itu disebut sebagai aset atau harta. Jadi, untuk melakukan kegiatan bisnisnya, Pak Edi menggunakan asetnya. Nah, ini dalam bisnis disebut kegiatan operasi, beroperasi. Paham ya? Nah, di sisi lain, Pak Edi harus membeli buku untuk nanti dijual kembali. Jadi, sebelum jualan buku, Pak Edi harus membeli buku terlebih dahulu. Nah, kegiatan membeli buku dalam bisnis itu disebut kegiatan investasi. Paham ya? Nah, selanjutnya, untuk membeli buku, Pak Edi harus menggunakan uangnya. Nah, misalkan Pak Edi tidak memiliki uang. Nah, berarti Pak Edi harus mencari dana dengan cara pinjam misalnya. Bisa ke bank maupun ke investor. Nah, dalam bisnis, kegiatan mencari dana atau meminjam uang itu disebut kegiatan pembiayaan. Sampai sini paham ya? Jadi, ada 3 kegiatan inti dari bisnis, yaitu kegiatan operasi, investasi, dan pembiayaan. Nah, terus apa hubungannya dengan akuntansi? Oke, jadi misalkan gini, Pak Edi itu mencatat kegiatan bisnisnya. Dan dengan catatan itu, Pak Edi menceritakan keadaan bisnisnya.
Nah, di sini Pak Edi mulai bercerita, cerita tentang bisnis. Misalnya, Pak Edi menceritakan untungnya berapa, eh, punya utang berapa. Nah, itu Pak Edi ceritakan. Diceritakan ke perusahaannya, misalkan ke karyawan-karyawannya. Nah, di sini Pak Edi mengkomunikasikan keadaan bisnis. Untuk bercerita atau untuk mengkomunikasikan keadaan bisnis itu tidak mudah. Butuh yang namanya alat untuk bercerita. Nah, dalam bisnis, alat untuk bercerita itu dikenal dengan sebutan akuntansi. Nah, seperti itu. Nah, Pak Edi mengkomunikasikan keadaan bisnisnya. Nah, untuk mengkomunikasikan keadaan bisnis, itu perlu yang namanya bahasa bisnis. Nah, orang sering menyebutnya dengan sebutan akuntansi. Makanya, akuntansi itu disebut dengan istilah the language of business. Nah, jadi untuk bercerita atau untuk menceritakan keadaan bisnis kita ke orang lain itu tidak mudah. Butuh catatan. Nah, catatan-catatan itu tertuang dalam sebuah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini dinamakan akuntansi. Sekarang kita simpulkan tentang pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas dan kondisi ekonomi perusahaan. Nah, jadi akuntansi itu menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan. Nah, siapa saja yang disebut para pemangku kepentingan? Nah, itu bisa pihak internal maupun pihak eksternal. Pihak internal yaitu pihak yang ada di dalam perusahaan. Misalnya, manajer dan karyawan-karyawannya. Kalau pihak eksternal, itu pihak yang ada di luar perusahaan. Misalnya, investor dan pemerintah. Nah, tadi yang dilakukan oleh Pak Edi itu merupakan kegiatan bisnis. Yang nantinya, kegiatan bisnis itu akan dibuat ke dalam laporan keuangan atau dinamakan informasi akuntansi. Nah, sebelum kegiatan bisnis itu ditranslate ke dalam informasi akuntansi, itu harus melewati yang namanya siklus akuntansi. Nah, nanti siklus akuntansi ini yang nanti akan kita pelajari. Jadi, akuntansi itu sangat erat kaitannya dengan bisnis. Kegiatan bisnis itu disebut input. Siklus akuntansi disebut proses. Dan outputnya adalah informasi akuntansi yang tertuang dalam laporan keuangan. Nah, fungsi dari laporan keuangan adalah pengambilan keputusan untuk kegiatan bisnis. Misalnya, dalam laporan keuangan itu menunjukkan bahwa bisnis kita mengalami kerugian terus. Nah, nanti para pemangku kepentingan, misalnya manajer, itu bisa mengambil keputusan. Karena bisnis kita mengalami kerugian terus, akhirnya keputusan yang diambil adalah mengurangi karyawan, misalnya.
atau menghentikan bisnisnya. Nah, seperti itu. Atau bisa juga, misalkan dalam laporan keuangan itu menunjukkan bahwa bisnis kita sedang bagus. Nah, nanti manajer bisa mengambil keputusan karena bisnis sedang bagus, akhirnya keputusannya adalah menambah jumlah karyawan atau memperluas bisnisnya. Nah, seperti itu. Jadi, informasi akuntansi itu berfungsi untuk mengambil keputusan dari kegiatan bisnis. Oleh karena itu, informasi akuntansi disebut Accounting as Information System. Kegunaan informasi akuntansi. Nah, di sini ada beberapa kegunaan dari informasi akuntansi. Yang pertama, menyediakan informasi keuangan. Nah, di sini bahwa informasi akuntansi itu tertuang dalam bentuk laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu banyak jenisnya. Yang pertama, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas. Nah, nanti laporan keuangan ini akan kita pelajari dan akan kita praktekkan untuk membuatnya. Yang kedua, media komunikasi bisnis. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk mengkomunikasikan bisnis kita ke orang lain itu tidak mudah. Perlu yang namanya media komunikasi bisnis. Nah, itu disebut informasi akuntansi. Yang ketiga, alat bantu mengambil keputusan bagi para pemakai informasi akuntansi. Nah, seperti tadi misalkan laporan keuangan menunjukkan bahwa bisnis kita mengalami kerugian terus. Nah, maka dari itu manajer nanti bisa mengambil keputusan. Karena bisnis kita rugi terus, akhirnya keputusan yang diambil adalah mengurangi karyawannya. Atau karena rugi terus, keputusannya adalah menghentikan bisnisnya. Nah, seperti itu. Yang keempat, antisipasi permasalahan kondisi ekonomi yang akan terjadi di masa depan. Nah, misalnya informasi akuntansi menunjukkan bahwa kerugian yang dialami perusahaan itu diakibatkan karena banyaknya kehilangan. Nah, dengan akuntansi, kondisi seperti itu dapat diketahui sehingga kedepannya akan lebih berhati-hati.